sadok nguluwo dodo bersakale bawan sinodang tunda holobi asa marga kembuse bahen maahu perhitianku pasu-pasu mabarbaik ale Tuhanku patu pasu-pasu tubangan sudi. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa kembali dalam renungan harian pagi gereja kita, edisi hari ini, Senin 29 Maret 2021. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali semua aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan memberangkatkan dan menyinari perjalanan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita awali dengan berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 14, demikian dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada dua pemahaman atau dua kelompok di dalam memahami ayat ini. Satu kelompok memahami bahwa sesungguhnya ayat ini sudah digenapi ketika hancurnya kota Yerusalem. Kalau dikatakan di dalam nas ini bahwa pemberitaan Injil atau pemberitaan kerajaan Allah itu akan sampai ke seluruh dunia, baru tiba waktu kesudahannya, itu sesungguhnya katanya adalah berkaitan dengan dunia kerajaan atau kekaisaran Romawi pada saat itu. Karena di dalam bahasa aslinya, dunia yang dikatakan di sini sesungguhnya adalah oikumene, bukan kata kosmos. Jadi dunia kerajaan atau kekaisaran Romawi. Ketika tahun 70, berita Injil sudah sampai di semua tempat-tempat kekuasaan Kaisar Romawi. Dan tahun itu juga Injil sudah tiba, sudah diberitakan, sudah sampai di pusat kekaisarannya itu di kota Roma. Itulah sebabnya kesudahan dari Yerusalem, kota kebanggaan Israel, kota kebanggaan orang-orang Yahudi, hancur. Dan itulah kesudahannya. Dan bait Allah juga dihancurkan, dan orang Israel sungguh sangat menderita dan terserak. Tetapi kelompok yang kedua adalah kelompok yang memahami bahwa sesungguhnya ini berkaitan dengan akhir zaman di mana Yesus datang kedua kali. Yesus akan datang kedua kali dan akhir zaman akan tiba ketika pemberitaan Injil ini boleh sampai ke seluruh pelosok dunia, dalam arti seluruh bangsa-bangsa, seluruh suku-suku yang ada di dunia, seluruh tempat-tempat yang ada di dunia. Dan kapan itu waktunya, hanya Tuhan saja yang tahu. Karena Tuhan saja yang tahu semua tempat yang ada di bumi, yang ada di dunia ini ketika Injil itu tiba di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sebabnya kelompok ini sangat
memotivasi kita untuk semuanya ikut terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kelompok ini sangat mendorong setiap kita untuk ikut di dalam memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah dihadirkan melalui penyelamatan, tindakan yang dibawakan oleh Yesus Kristus, yang digenapinya di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga itu. Dan apapun itu, sesungguhnya firman ini mengajak kita untuk ikut terlibat di dalam menggenapi nats itu, memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan panggilan itu sesungguhnya kembali diingatkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga, bahwa setiap orang-orang percaya terpanggil untuk ikut terlibat di dalam memberitakan Injil, terlibat untuk menyampaikan, menyebarkan, dan menyebarkan kerajaan Allah. Setiap orang-orang yang percaya, bukan hanya para rasul, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para evangelis, sintua, guru, Bible Pro, diakones, atau pelayan-pelayan lainnya yang menerima tahbisan, atau yang ikut melayani meski tidak menerima tahbisan, tapi seluruh kita dipanggil untuk ikut memberitakan Injil. Tua, muda, remaja, anak poso, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak kecil, orang-orang dewasa, semuanya kita ikut dipanggil untuk pemberitaan Injil ini. Kita sering sekali merasa bahwa kita tidak layak, kita tidak mempunyai kemampuan, kita mempunyai keterbatasan, atau kita bukan orang yang terpelajar untuk bisa ikut memberitakan firman Tuhan ini. Tetapi kalau kita mengingat bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga bukanlah semuanya orang-orang terpelajar, mereka juga adalah orang-orang biasa. Ada yang dari nelayan, ada yang dari pemungut cukai, ada yang dari para gembala, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Bahkan mereka bukan dari daerah yang terpelajar. Mereka kebanyakan dari Nazaret, dari Galilea, dari Kapernaum, atau dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Tapi semuanya dipakai Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil kita untuk ikut di dalam pemberitaan Injil ini, Tuhan tidak akan pernah memberangkatkan kita tanpa Dia lebih dahulu membekali kita dengan Roh-Nya yang kudus. Karena Dia sendiri yang berjanji untuk menyertai kita, membekali kita, memperlengkapi kita, bahkan tidak meninggalkan kita sampai akhir zaman. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan, ladang-ladang sudah menguning, lihatlah di sekitarmu. Siapakah yang mau dipakai Tuhan? Panggilan ini untuk kita semua. Kita dipanggil Tuhan, kita diajak Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Jadilah teladan di dalam kesetiaan, jadilah teladan di dalam kasih-Mu, jadilah engkau teladan juga di dalam perkataan, tingkah laku, dan kesucian-Mu, supaya kita bisa memberitakan Injil, bahkan bukan dengan kata, tapi dengan tindakan, kelakuan, pekerjaan, perbuatan kita sehari-hari. Terkadang saudara-saudara, pemberitaan Injil tanpa kata, tapi melalui aksi dan teladan, itu jauh lebih besar pengaruh dan kuasanya, membawa orang untuk mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, dan saat kapanpun kita bersekutu, berkumpul, atau bergaul dengan orang-orang lain. Nah, itu sebabnya ketika firman Tuhan mengatakan pada hari ini Injil kerajaan Tuhan harus sampai ke seluruh dunia, baru hari Tuhan datang, baru kesudahan segala sesuatunya tiba. Firman ini mengundang kita untuk ikut memberitakan
firman Tuhan itu, memberitakan kerajaan Allah itu. Supaya ketika hari Tuhan datang, tidak ada orang lagi yang beralasan tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Awalilah saudara-saudara dari orang-orang di sekitarmu, dari rekan-rekan sekerjamu, dari orang-orang di lingkungan terdekatmu. Beritakanlah Injil melalui tindakanmu, melalui aksimu, melalui kasihmu, melalui kejujuranmu, kesucianmu, dan pengendalian dirimu. Mungkin kita lemah dalam perkataan, tapi tentu kita mempunyai kemampuan dan kuat di dalam aksi dan tindakan. Itulah kiranya yang akan mendorong kita melakukan pekerjaan kita hari ini sesuai dengan firman Tuhan, karena kita tahu melalui tindakan kita, firman Tuhan juga sedang diberitakan. Kerajaan Allah juga sedang dihadirkan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk keterpanggilan kami menjadi pemberita-pemberita kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga seluruh orang, seluruh tempat, seluruh pelosok di dunia ini boleh menjadi mendengarkan firman Tuhan itu, kerajaan Allah itu, sehingga waktu Tuhan segera datang untuk membawa kami ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah segala pekerjaan kami, segala aktivitas kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat bekerja, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pekerjaan saudara menjadi alat pemberitaan Injil Tuhan. Salam sehat selalu. Amin. Horas.